mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sesuai dengan pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini, ya Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, seperti rusa yang rindu dan haus, begitupun kami sebagai umat yang percaya kepadamu, kami rindu untuk selalu dibaharui oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, berkati kami semua yang ada saat malam hari ini, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan, yang hamba sampaikan nanti, kami semua bisa mengerti, melakukan, dan mempraktikkan dalam kehidupan kami adalah pasari. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya baik, shalom. Shalom. Kurang semangat ini sekali. Shalom. Bagaimana kabarnya semuanya? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan, terlebih khusus pada malam hari ini. Luar biasa. Tuhan masih menyertai kita, dan saya juga berterima kasih dan bersyukur diberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Pendeta Dr. Bandar Panggabean, dan tim penata layan, khususnya Bapak Pendeta Makmur Stumeang. Terima kasih yang sudah memberikan saya kesempatan perdana dan pertama kali untuk ikut di grup ini lewat Zoom. Saya bangga karena bukan karena kekuatan gagah hebat saya, semua karena campur tangan Tuhan. Dan selamat malam juga untuk semua para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang hebat. Dimanapun kita berada, kita yakin Tuhan selalu menyertai. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Pengki Suwarno. Jadi kalau di Jakarta itu kalau Pengki itu biasa macam apa ya? Kayak angkat-angkat sampah, skop sampah. Kalau Pengki artinya itu. Itu. Jadi seperti itu. Dan saya alumni dari STT Tribakti, Sekolah Tinggi Teologi Tribakti Indonesia, angkatan keempat, lulusan tahun 2020. Wah, tahun kemarin. Dan ketika kami selesai, para alumni selesai, kami tidak menganggur, tapi kami langsung terjun ke pelayanan, baik itu yang jadi pendeta maupun yang jadi guru. Jadi kami bangga menjadi alumni STT Tribakti. Dan asal daerah saya dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ke Provinsi Sulawesi Tengah, ada Pak Hari Zakaria, mungkin bisa jalan-jalan ke sini, nanti bilang-bilang. Telepon, mungkin kita bisa ajak jalan-jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kami punya banyak pulau di sini. Luar biasa. Kalau soal makanan jangan khawatir, makan ikan segar di sini karena laut di sini. Makan ikan aja terus. Mabok. Oke, dan saya sekarang puji Tuhan tidak sama-sama dengan orang tua karena orang tua ada di kampung halaman dan saya ini di Kabupaten Banggai Kepulauan. Karena sudah ditempatkan tugas di sini megang satu jemaat yang jumlah jemaatnya itu 168 jiwa. Wow. Dan 55 kepala keluarga. Dan saya dipercayakan walaupun di sini kita berbeda organisasi, berbeda sinode,
Tapi kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita tidak pandang dari sinode mana, dari organisasi mana, kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Yang kita sampaikan adalah isi Alkitab. Amin. Dan saya bangga, saya masih bisa bergabung melalui Zoom pada malam hari ini. Oke, itu saja perkenalan saya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil Matius, sesuai dengan tema kita, kekuatan di tengah badai. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dengan tema besar di sini, dua macam dasar. Ayatnya yang ke-24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, para hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini dengan tema yang sudah kita lihat secara bersama-sama, dan saya akan memberikan satu tema yaitu kekuatan di tengah badai. Nah, tidak perlu saya menjelaskan apa itu kuat, dalam bahasa Yunani apa, atau dalam bahasa Ibrani apa. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, semua para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti Zoom ini sudah lebih tahu daripada saya. Nah, kalau kita melihat kekuatan itu berarti itu kokoh. Sesuatu yang kokoh, yang teguh, berdiri kuat, sehingga badai apapun itu tidak bisa goyah. Karena apa? Karena dia berdiri kokoh. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa ada rumah yang hancur dan kenapa pula ada yang bertahan atau tidak hancur? Melalui pembacaan kita pada malam hari ini. Jawabannya adalah karena rumah yang bertahan dibangun dengan pondasi dan bangunan yang kuat, sementara rumah yang hancur dibangun dengan pondasi dan bangunan yang lemah. Sesuai pembacaan kita pada malam hari ini, dua macam dasar, yang ayatnya ke-24 di sana berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara para hamba Tuhan yang sama diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Demikian halnya, kehidupan kerohanian juga akan mengalami hal yang sama. Badai kehidupan bisa berupa banyak hal, seperti musibah, bencana alam, kedukaan, kebangkrutan, masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan apalagi kita sekarang sebagai orang yang percaya, kita berada di tengah-tengah badai yang luar biasa yang mengguncangkan seluruh dunia dengan adanya pandemi atau COVID-19. Tentunya kita sebagai manusia merasa khawatir dengan adanya badai kehidupan ini, dengan adanya goncangan seperti ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan supaya kita bisa berpikir bagaimana kita mengatasi masalah seperti ini, bagaimana kita mengatasi ketika kita di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Ketika kita menjadi orang percaya, satu-satunya jalan yang terbaik yang harus kita tempuh yaitu berdoa kepada Tuhan. Karena sebagai orang percaya, jalan satu-satunya kita berkomunikasi dengan Tuhan yaitu bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara hamba Tuhan yang sama diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Contoh lain kita bisa lihat juga keadaan Daud. Walaupun pembacaan kita pada malam hari ini di Perjanjian Baru, tapi kita bisa melihat contoh lain.
keadaan Daud ketika ia mengalami badai hidup, pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Bahkan orang yang sangat berkuasa, mempunyai nama besar dan dekat dengan Tuhan, seperti Daud pun bisa mengalami krisis dalam kehidupannya. Kenapa? Ketika Daud meninggalkan semua kenyamanan hidupnya secara tiba-tiba, kenapa? Akibatnya ia menerima pengkhianatan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Jadi kita bisa lihat Daud, walaupun dia memang orang yang dekat dengan Tuhan, tapi yang namanya badai kehidupan, tentu saja kita sebagai orang percaya, pasti kita akan mengalami, kita akan mendapatkan badai kehidupan. Jadi berbicara tentang kekuatan di tengah badai, tidak ada yang luput dari namanya badai kehidupan. Tetap kita sebagai orang percaya, sebagai manusia yang lemah, kita akan temui badai kehidupan itu. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, tetapi kalau kita tidak libatkan Tuhan di dalamnya, semuanya akan sia-sia. Tetapi ketika kita libatkan Tuhan di dalam, maka walaupun badai kehidupan itu sebesar apapun, ketika kita libatkan Tuhan, ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita akan dilindungi Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa kuat, kita bisa kokoh di dalam Tuhan. Seperti pembacaan kita seperti pada malam hari ini. Oleh karena itu, kenapa kita harus kuat di tengah badai? Karena kita sebagai orang percaya harus menjadi orang yang bijaksana. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita melakukan. Tapi kita bisa lihat, orang yang bodoh, dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Ini yang sangat aneh. Mendengarkan tetapi tidak melakukan. Sehingganya apa yang Tuhan katakan, dia tidak pernah mendengar, dia tidak pernah melakukan, mengabaikan. Sehingganya ketika ia membangun satu pondasi di atas pasir, ketika datang badai, hujan, angin turun, semuanya akan hancur menjadi tanah, rata seperti tanah. Tetapi ketika kita menjadi orang yang bijaksana, otomatis kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka kita mendirikan rumah kita di atas batu, di atas pondasi yang kuat, di atas pondasi yang teguh, yang kokoh. Karena kita mendengarkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara hamba Tuhan yang sama diberkati di dalam nama Yesus Kristus, yang dimaksud dengan membangun di atas batu adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sementara orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun tidak melakukannya. Seperti bacaan kita saat ini. Berbicara tentang dua macam dasar, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Nah, pertanyaannya, mengapa harus ada badai kehidupan? Saya ulangi sekali lagi. Pertanyaannya, mengapa harus ada badai kehidupan? Jawabannya adalah untuk membuktikan apakah seorang itu hidup dalam firman atau tidak. Tapi saya yakin dan percaya kita semua yang ada pada malam hari ini, lewat Zoom pada malam hari ini, hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. Nah, dengan badai akan teruji siapakah kehidupan yang benar-benar hidup dan tinggal dalam firman Tuhan. Dan siapa yang tidak. Orang yang hidup dalam firman akan senantiasa teguh berdiri karena ia mengerti akan maksud Tuhan, dan ia juga mengerti bahwa badai yang dialaminya itu tidak akan melebihi dari kekuatannya. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saya akan membacakan untuk kita sekalian. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika dalam kehidupan kita ada badai kehidupan, otomatis kita sebagai orang percaya, otomatis kita sebagai orang yang bijaksana, pasti segala sesuatu akan ada jalan keluar.
Karena apa? Karena kita libatkan Tuhan di dalamnya. Biasa kan kita melihat banyak yang terjadi saat-saat ini mengandalkan kekuatan sendiri. Oh, saya bisa. Saya begini karena saya bisa. Saya begini karena saya ini kuat. Tapi dia tidak menyadari bahwa sepanjang perjalanan kehidupannya itu Tuhan yang menuntun. Kehidupan kita tanpa Tuhan tidak ada arti. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Jadi kalau kita bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom pada malam hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun lewat Zoom, tapi kita bersyukur akan penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para hamba Tuhan yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus, orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang menanti-nantikan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan saja. Tentunya kita sebagai orang percaya mempunyai harapan yang begitu luar biasa. Bahwa harapan saya ingin menjadi lebih baik. Bahwa harapan saya ingin menjadi orang yang bijaksana, yang selalu taat akan kebenaran firman Tuhan. Orang seperti ini tidak akan pernah lelah mengikuti Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, orang seperti ini tidak akan pernah lelah mengikuti Tuhan. Alkitab mencatat seperti ini diumpamakan dengan burung Raja Wali seperti di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Kita bisa lihat Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para hamba Tuhan yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kita bisa melihat pembacaan kita pada malam hari ini. Walaupun di dalam perjanjian baru, tapi saya mengolaborasi, saya mengambil sedikit dari perjanjian lama, karena memang berkaitan. Kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali kita tahu secara bersama-sama, ini adalah jenis burung yang unik. Karena burung ini tidak pernah takut akan badai. Burung jenis lain mungkin akan sembunyi ketika ia mendapatkan badai. Tetapi kita bisa lihat burung Raja Wali ini. Justru dia ketika mendapatkan badai kehidupan atau badai menerpa dia, otomatis dia akan semakin hari semakin tinggi terbangnya menggunakan sayapnya. Nah, burung Raja Wali menyadari justru dengan badai ia akan dapat terbang semakin tinggi dan semakin jauh. Nah, badai tidak membuatnya hancur dan hilang. Justru badai membuatnya semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Sama halnya dengan kehidupan kita yang saya katakan tadi, ketika kita libatkan Tuhan di dalamnya, sebesar apapun badai kehidupan yang datang menerpa kita, baik secara keluarga, rumah tangga, di dalam pelayanan kita, ketika kita temukan permasalahan atau pergumulan di dalam pelayanan kita, ketika kita libatkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya akan terselesaikan, semuanya akan ada jalan keluar. Tapi kalau kita mau andalkan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para hamba Tuhan yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita berusaha menghindarkan diri dari badai dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya? Suka atau tidak, suatu saat nanti kita pasti akan menghadapi badai itu. Dan ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, para hamba Tuhan yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus, satu hal yang harus kita pegang, marilah seperti burung Raja Wali yang menjadikan badai itu sebuah sarana untuk terbang tinggi. Mari jadikan badai itu membuat kerohanian kita semakin tinggi dan tinggi lagi. Jadikan badai kehidupan, jadikan apa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sebagai pelajaran penting ketika kita libatkan Tuhan di dalamnya. Yang kedua,
untuk membuktikan apakah kita Kristen sekam atau tidak. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi untuk membuktikan apakah seseorang itu hidup dalam firman atau tidak. Dan yang kedua, untuk membuktikan apakah kita Kristen sekam atau tidak. Nah, badai juga akan membuktikan apakah kita Kristen sekam atau tidak. Kita bisa lihat di dalam kitab Ayub 21 ayatnya ke-18. Ayub 21 ayatnya ke-18. Ayub 21 ayatnya yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Nah, kita tahu secara bersama-sama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para hamba Tuhan yang sama diberkati di dalam nama Yesus Kristus, sekam adalah kulit dari padi-padian. Mungkin kita semua sudah bisa melihat padi seperti apa, seperti itu sekam. Nah, itulah sebabnya sekam dengan mudah ditiup oleh angin. Nah, Kristen sekam adalah kehidupan yang tidak memiliki bobot kerohanian. Dan itulah sebabnya ketika ada angin, ia akan terbang dan hilang. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita memang sungguh-sungguh percaya, kalau memang kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, maka badai apapun yang menggoncang kehidupan kita, kita tidak akan bisa tergoyahkan. Tapi saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, yang mengikuti Zoom pada malam hari ini adalah orang-orang, adalah Kristen yang bukan Kristen sekam, tetapi memang Kristen betul-betul yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, jika kita ingin kuat dalam badai, hiduplah dalam firman Tuhan, dan memiliki bobot rohani yang berasal dari Tuhan, maka ketika badai datang, kita akan menjadi seperti burung Raja Wali yang akan terbang semakin tinggi, berlari, tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi lelah dengan penyertaan Tuhan dan kekuatan dari Kristus. Kita akan senantiasa mendapat kekuatan baru dalam menjalani kehidupan ini, segala pergumulan, dan dimampukan melewati badai kehidupan yang menghadang kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para hamba Tuhan yang sama diberkati di dalam nama Yesus Kristus, seberat apapun permasalahan kita ini, sesusah apapun kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah pandemi seperti ini, jangan pernah takut, jangan pernah mundur, jangan pernah goyah. Kita kuat di tengah badai. Seperti hari-hari ini, dalam firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Ketika kita diperhadapkan dengan satu permasalahan pada saat ini, dengan adanya pandemi, kita bingung. Kita mau kemana dilarang, apalagi yang ada di Pulau Jawa, Bali, kita dilarang kemana-mana dengan adanya PPKM. Tapi saya yakin dan percaya jika kita ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita impikan akan tercapai, akan terwujud. Oleh karena itu, kita tetap kuat. Jadi kalau cuma goncangan-goncangan seperti apapun, jangan. Tetap kita datang pada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa, mengucap syukur setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita dengar di sana sini ada banyak goncangan dalam kehidupan, kita tidak perlu takut. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, akal budi, dan pemikiran yang baik. Sehingganya kita bisa berpikir positif, terus mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para hamba Tuhan yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu lakukanlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tetap kuat di tengah badai, sebesar apapun pergumulan permasalahan yang kita alami, yang kita lalui, yang kita jalani saat ini, tetap libatkan Tuhan di dalamnya, ajak Tuhan untuk terus tinggal hidup di dalam kehidupan kita.
maka saya yakin dan percaya kehidupan kita akan terus diberkati hari ini dan selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewati badai kehidupan. Amin atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam. Shalom, Pak